as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia yang berpotensi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ian Maatsen semakin hangat diperbincangkan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia setelah muncul kabar bahwa pemain yang kini membela Aston Villa di Premier League tersebut memiliki darah keturunan Indonesia. Maatsen, yang pernah dipanggil ke timnas Belanda untuk Euro 2024 namun tidak dimainkan, kini berpotensi memperkuat timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. PSSI bergerak cepat untuk mendekati Maatsen dan mempercepat proses ini agar sang pemain bisa memperkuat skuad Garuda dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ian Maatsen diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia dalam dua laga penting melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan lini pertahanan maupun serangan timnas Indonesia, yang baru saja berhasil menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam fase grup C. Ian Maatsen, yang saat ini bermain untuk Aston Villa, dikenal sebagai pemain serba bisa di posisi sayap kiri. Ia dapat bermain sebagai bek kiri, wingback, maupun gelandang kiri. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang membuat Maatsen menjadi salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Eropa. Di usianya yang masih 22 tahun, Maatsen telah menunjukkan kemampuan luar biasa, terutama ketika dipinjamkan ke Burnley pada musim 2022-2023, yang membantunya semakin matang sebagai pemain profesional. Lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002, Maatsen memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya. Hal inilah yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Meski sempat dipanggil oleh timnas Belanda untuk Euro 2024, Maatsen tidak pernah dimainkan dalam turnamen tersebut, yang berarti ia masih memiliki peluang untuk memperkuat timnas Indonesia di level senior. Kehadiran Maatsen di Aston Villa menambah pengalamannya bermain di salah satu liga terbaik di dunia, Premier League. Bersama Villa, Maatsen telah menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi, menghadapi pemain-pemain top dari seluruh dunia. Dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan bertahannya, Maatsen dinilai sebagai tambahan yang ideal bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat potensi besar Ian Maatsen, PSSI tidak menunggu lama untuk memulai komunikasi dengan pihak Maatsen dan mempercepat proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa pihaknya sudah menghubungi Maatsen dan sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses administrasi agar sang pemain bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Erick juga mengungkapkan bahwa Maatsen telah menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan skuad Garuda. Kami sudah melakukan pendekatan dengan Ian Maatsen, dan prosesnya sedang kami percepat. Dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa, dan kami percaya kehadirannya akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Menurut Erick, Maatsen memiliki semangat tinggi untuk bermain bersama timnas Indonesia, karena ia merasa bangga dengan akar keturunannya dari Indonesia. Dengan proses yang dipercepat, PSSI berharap Maatsen bisa segera menyelesaikan naturalisasi sebelum akhir September 2024, agar dapat didaftarkan dan tampil dalam dua laga penting melawan Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menunjukkan ketertarikannya terhadap Ian Maatsen. Menurut Shin, Maatsen adalah tipe pemain yang cocok dengan gaya permainan cepat dan agresif yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia. Kemampuan Maatsen untuk bermain di berbagai posisi di sisi kiri membuatnya menjadi pemain serbaguna yang bisa memberikan fleksibilitas taktik bagi Indonesia. Dia adalah pemain yang bisa bermain di banyak posisi, dan memiliki pengalaman bermain di Premier League. Itu sangat penting bagi kami. Kami ingin tim ini memiliki kemampuan bermain dengan kecepatan tinggi dan transisi yang cepat, dan Maatsen bisa membantu kami mencapai itu, ujar Shin Tae-yong. Shin menegaskan bahwa Maatsen diharapkan tidak hanya bisa memperkuat pertahanan Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi dalam membangun serangan dari sisi kiri lapangan. Kehadirannya akan sangat penting dalam laga-laga besar seperti melawan Bahrain dan Cina,
di mana Indonesia harus tampil solid di semua lini untuk meraih poin maksimal. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C, timnas Indonesia kini menatap 2 pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina. Kedua laga ini akan sangat menentukan nasib Indonesia di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya, dan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Ian Maatsen akan sangat dibutuhkan. Bahrain dikenal sebagai tim yang memiliki serangan cepat dan permainan fisik, sementara Cina adalah salah satu kekuatan besar sepak bola Asia yang juga sedang mempersiapkan diri dengan baik. Dalam menghadapi kedua tim ini, kehadiran pemain berpengalaman seperti Maatsen akan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat sektor pertahanan dan melakukan serangan balik yang cepat. Berita tentang potensi Ian Maatsen untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh publik sepak bola tanah air. Banyak penggemar yang berharap bahwa Maatsen bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dan memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya dianggap sebagai langkah strategis PSSI dalam membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif di pentas internasional. Di media sosial, dukungan untuk Maatsen terus mengalir, dengan banyak yang berharap agar proses naturalisasi bisa segera diselesaikan dan sang pemain bisa tampil dalam seragam merah putih. Publik juga mengapresiasi upaya PSSI yang bergerak cepat dalam mendatangkan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri melalui program naturalisasi. PSSI dan Timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dan langkah-langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari persiapan jangka panjang untuk mencapai cita-cita tersebut. Kehadiran pemain-pemain seperti Ian Maatsen, yang memiliki pengalaman di Liga Top Eropa, diharapkan dapat memberikan suntikan kekuatan baru bagi tim dan membantu Indonesia bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Dengan pengambilan sumpah yang diharapkan segera selesai dalam waktu dekat, Ian Maatsen semakin dekat untuk mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Para pendukung timnas Garuda kini menantikan kontribusinya dalam laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan harapan besar bahwa kehadiran Maatsen akan membawa Indonesia semakin dekat ke pentas Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk, striker mematikan top Serie A yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Nama Sydney Van Hooijdonk kini mencuat sebagai salah satu pemain yang berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia. Striker asal Belanda yang bermain di Serie A bersama Bologna ini dilaporkan sedang didekati oleh PSSI untuk segera menjalani proses naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk membawa Van Hooijdonk bergabung dalam skuad Garuda, terutama dalam persiapan menghadapi laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kini berfokus memperkuat lini serang skuad Garuda. Van Hooijdonk menjadi salah satu nama besar yang diproyeksikan untuk bergabung, guna memberikan dimensi baru bagi serangan Indonesia. Dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa, kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan daya dobrak timnas Indonesia dalam laga-laga penting ke depan, termasuk melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan penyerang legendaris Belanda, Pierre Van Hooijdonk, telah membangun karir yang gemilang di Italia. Bermain untuk Bologna di Serie A, Van Hooijdonk dikenal sebagai striker yang mematikan di depan gawang lawan. Dengan tinggi badan 188 cm, ia memiliki fisik yang ideal untuk seorang penyerang tengah, ditambah dengan kemampuan aerial yang mumpuni serta ketajaman dalam penyelesaian akhir. Musim 2023-2024 menjadi salah satu musim terbaik bagi Van Hooijdonk, di mana ia mencatatkan 15 gol dalam 30 penampilan di Serie A. Penampilannya yang konsisten dan ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi salah satu striker yang paling ditakuti di liga tersebut. Hal ini menjadikannya incaran banyak klub top Eropa. Namun kini PSSI dan Shin Tae-yong mencoba membawa Van Hooijdonk untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan taktik ofensifnya, menyatakan dukungannya terhadap rencana naturalisasi Sydney Van Hooijdonk.
Menurut Shin, Van Hooijdonk memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk menjadi striker andalan timnas Indonesia di panggung internasional. Selain kemampuan mencetak golnya yang tinggi, Van Hooijdonk juga memiliki visi bermain yang baik, serta kemampuan untuk bermain dalam berbagai skema serangan. Sydney Van Hooijdonk adalah penyerang yang sangat saya kagumi. Ia memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, dan dengan pengalamannya bermain di Serie A, ia bisa membawa perbedaan besar bagi timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Kehadirannya bisa memberikan dimensi baru dalam serangan kami, terutama dalam laga-laga kunci kualifikasi Piala Dunia. PSSI pun bergerak cepat untuk mendekati Van Hooijdonk. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk kini tengah dipersiapkan secara serius, mengingat waktu yang mendesak untuk menghadapi dua laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Cina. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa pihaknya optimis proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir September 2024, sehingga Van Hooijdonk bisa didaftarkan dan siap memperkuat Indonesia di bulan Oktober. Kami telah memulai komunikasi dengan pihak Sydney Van Hooijdonk, dan responsnya sangat positif. Proses naturalisasi ini akan dipercepat karena kami yakin ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, ujar Yunus Nusi. Timnas Indonesia saat ini berada di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia di dua pertandingan awal, Indonesia kini bersiap untuk menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu penting dalam perjalanan Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan bisa memberikan dampak besar dalam laga-laga tersebut. Bahrain dan Cina dikenal sebagai tim dengan pertahanan yang solid, sehingga Indonesia memerlukan penyerang dengan ketajaman dan pengalaman internasional seperti Van Hooijdonk untuk membuka peluang di lini depan. Posturnya yang tinggi dan kekuatannya dalam duel udara juga menjadi keuntungan dalam menghadapi bek-bek kuat dari kedua negara tersebut. Selain itu, Van Hooijdonk juga memiliki kemampuan bermain sebagai penyerang tunggal atau dalam formasi dua striker, yang membuatnya fleksibel dalam taktik yang digunakan Shin Tae-yong. Kombinasi ini akan memberikan lebih banyak opsi bagi timnas Indonesia dalam mencetak gol dan meraih poin penting di laga-laga mendatang. Sydney Van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000 di Breda, Belanda. Ia adalah putra dari Pierre Van Hooijdonk, salah satu penyerang tersukses dalam sejarah sepak bola Belanda. Warisan ayahnya yang terkenal sebagai penyerang dengan kemampuan mencetak gol luar biasa, telah menjadi inspirasi bagi Sydney untuk mengikuti jejak sukses tersebut. Mengawali karirnya di Akademi NAC Breda, Sydney menunjukkan bakat besarnya sejak usia muda. Pada tahun 2021, ia pindah ke Bologna di Serie A, salah satu liga paling kompetitif di dunia. Di sana, ia berkembang menjadi salah satu striker muda terbaik dengan ketajaman gol yang terus meningkat. Meski usianya masih muda, Van Hooijdonk telah memiliki pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Karirnya di Italia telah membentuknya menjadi penyerang dengan skill komplit, kemampuan finishing yang tajam, positioning yang cerdas, serta kemampuannya dalam duel udara dan bola mati. Hal ini menjadikannya aset yang sangat berharga bagi klubnya saat ini dan, jika berhasil dinaturalisasi, bagi timnas Indonesia. Kabar mengenai potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk telah disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan komentar positif dan harapan besar agar Van Hooijdonk bisa segera memperkuat skuad Garuda. Para penggemar percaya bahwa kehadiran pemain dengan kualitas kelas Van Hooijdonk bisa memberikan perubahan signifikan, terutama dalam upaya timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Dengan Van Hooijdonk, ekspektasi penggemar semakin tinggi bahwa timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif, tidak hanya di Asia tetapi juga di pentas dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah target besar bagi timnas Indonesia. Setelah lolos ke babak ketiga, Indonesia kini menghadapi tantangan berat dengan lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Namun, dengan persiapan matang serta tambahan pemain-pemain berkualitas seperti Sydney Van Hooijdonk, Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk bersaing. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar,
Sydney Van Hooijdonk berpotensi menjadi salah satu pemain kunci yang akan mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan laga melawan Bahrain dan Cina yang semakin dekat, publik sepak bola Indonesia menantikan aksi sang striker mematikan ini dalam balutan seragam merah putih. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Milian Manhoef segera naturalisasi, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Milian Manhoef, semakin mendekati tahap akhir. Pemain muda berbakat yang saat ini membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda tersebut diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda semakin optimis dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, dan kehadiran Manhoef akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Shin Tae-yong. Manhoef, yang merupakan pemain serba bisa di lini depan, dipandang sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan. Kemampuan bermainnya yang dinamis dan agresif sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk meningkatkan daya serang di pertandingan krusial mendatang, terutama ketika menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Proses naturalisasi Milian Manhoef telah dimulai sejak beberapa bulan lalu, dan kini sudah memasuki tahap final. PSSI bersama dengan pemerintah dan Komisi X DPR RI terus berupaya mempercepat proses ini agar Manhoef bisa segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Manhoef akan resmi disahkan sebelum akhir September 2024, memberikan cukup waktu bagi PSSI untuk mendaftarkannya sebagai pemain resmi timnas Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, memberikan pernyataan optimis terkait kelancaran proses naturalisasi ini. Proses naturalisasi Milian Manhoef berjalan dengan baik, dan kami berupaya untuk mempercepat agar semua selesai sebelum pertandingan besar melawan Bahrain dan Cina. Kami menyadari pentingnya kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Manhoef untuk memperkuat timnas Indonesia, ungkap Huda. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, juga menyatakan keyakinannya bahwa Manhoef bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kami sedang menunggu pengesahan akhir dan sumpah kewarganegaraan Milian Manhoef. Kami optimis dia bisa dimainkan di dua laga penting melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya akan menambah dimensi serangan yang kami butuhkan, ujarnya. Setelah berhasil menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di laga-laga sebelumnya, skuad Garuda kini semakin percaya diri menghadapi tantangan berikutnya di grup C. Bahrain dan Cina menjadi lawan berikutnya dalam fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga ini sangat penting dalam menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian pertama bagi Indonesia setelah hasil imbang yang penuh perjuangan melawan Arab Saudi dan Australia. Bahrain, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia, akan memberikan perlawanan sengit. Namun dengan kehadiran Manhoef yang diharapkan memperkuat lini serang, Indonesia memiliki peluang untuk mencuri kemenangan. 5 hari setelah menghadapi Bahrain, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Cina adalah salah satu tim paling tangguh di Asia dan memiliki sejarah panjang di kompetisi internasional. Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat, dan timnas Indonesia memerlukan strategi terbaik untuk menghadapi kekuatan fisik dan taktik canggih dari tim negeri tirai bambu tersebut. Milian Manhoef, pemain berusia 21 tahun, memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Dikenal sebagai pemain yang cepat dan memiliki kemampuan dribble yang mumpuni, Manhoef sering dimainkan sebagai winger atau gelandang serang oleh klubnya, Vitesse Arnhem. Kecepatan dan kreativitasnya di lapangan membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut antusias kehadiran Manhoef dalam rencananya memperkuat tim. Manhoef adalah pemain dengan karakter yang cocok untuk sepak bola modern. Dia punya kecepatan, ketenangan dalam mengolah bola, dan mental bertarung yang kuat.
Kami butuh pemain dengan kualitas seperti itu untuk menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong dalam sesi latihan terakhir. Man Ho-euf diproyeksikan untuk mengisi peran penting di sektor penyerangan, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, bergantung pada strategi yang diterapkan. Kemampuannya untuk menyerang dari sayap, memotong ke dalam, dan melakukan tembakan dari jarak jauh diakini akan memberi dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia, yang selama ini dianggap kurang kreatif dalam memanfaatkan peluang di lini depan. Timnas Indonesia kini memasuki fase kritis dalam persiapan mereka menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong kini fokus mematangkan strategi dan komposisi pemain. Tambahan pemain-pemain berkualitas melalui proses naturalisasi, seperti Milin Man Ho-euf dan Maes Hilgers, akan menjadi kekuatan tambahan yang diharapkan bisa mengubah nasib Indonesia di turnamen internasional. Persiapan yang intens dilakukan timnas Indonesia tidak hanya dari segi taktik dan fisik, tetapi juga mental. Shin Tae-yong terus memotivasi para pemain untuk tetap fokus dan tidak terbuai dengan hasil positif sebelumnya. Menahan imbang Arab Saudi dan Australia adalah hasil yang bagus, tapi kita masih punya jalan panjang. Kita harus lebih baik lagi, terutama di pertandingan melawan Bahrain dan Cina yang akan sangat menentukan, tegas Shin Tae-yong. Selain itu, PSSI terus memfasilitasi segala kebutuhan tim agar persiapan dapat berjalan dengan lancar. Training camp intensif, uji coba, serta evaluasi dari laga-laga sebelumnya dilakukan untuk memastikan timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur saat bertemu lawan-lawan tangguh di grup C. Dukungan dari para penggemar sepak bola Indonesia terus mengalir, baik untuk Milin Man Ho-euf maupun seluruh skuad Garuda. Para pendukung berharap agar proses naturalisasi Man Ho-euf segera selesai dan ia bisa bergabung dengan timnas di waktu yang tepat. Di media sosial, banyak penggemar yang menunjukkan antusiasme dan semangat mereka untuk menyaksikan aksi Man Ho-euf di lapangan hijau. Man Ho-euf sendiri juga mengungkapkan kebanggaannya bisa membela timnas Indonesia. Saya sangat senang dan bangga mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik dan berharap bisa membantu Indonesia mencapai hasil yang luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026, diungkap Man Ho-euf dalam pernyataan resminya. Dengan proses naturalisasi yang hampir rampung, kehadiran Milin Man Ho-euf di skuad Garuda akan memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Tantangan besar menanti, namun dengan kerja keras dan semangat juang, Indonesia memiliki kesempatan untuk membuat sejarah di panggung sepak bola dunia. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Yin Maatsen ingin dinaturalisasi. Pemain keturunan Indonesia berikode gabung timnas Indonesia setelah dicoret timnas Belanda dari skuad Euro 2024. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional, khususnya dari pemain keturunan Indonesia, Yin Maatsen. Bek muda berbakat yang saat ini bermain untuk Chelsea itu dikabarkan memberikan isyarat ingin bergabung dengan timnas Indonesia setelah dicoret dari skuad timnas Belanda untuk Euro 2024. Keinginan Maatsen untuk memperkuat Garuda semakin menguat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain. Yin Maatsen, pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002, memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya. Meski ia dibesarkan dan berkarier di Eropa, ikatan emosional dengan tanah leluhurnya tak pernah padam. Setelah dicoret dari skuad timnas Belanda untuk ajang besar Euro 2024, Maatsen memberikan sinyal kuat melalui media sosialnya bahwa ia tertarik untuk membela Indonesia di ajang internasional. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Maatsen menuliskan, "Waktunya untuk mencoba hal baru dan mungkin kembali ke akar yang lebih dalam." Unggahan ini langsung mendapat respons positif dari penggemar sepak bola Indonesia, yang mengartikan pernyataan tersebut sebagai kode bahwa Maatsen tertarik untuk dinaturalisasi dan memperkuat Garuda di kancah internasional. Ketertarikan Maatsen untuk memperkuat timnas Indonesia semakin menarik perhatian, terutama menjelang laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dalam salah satu laga yang menentukan langkah mereka di kualifikasi.
Indonesia sukses mencuri perhatian dunia setelah tampil luar biasa di fase grup C dengan menahan imbang dua kekuatan besar sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia. Performa timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong ini dinilai cukup mengejutkan. Mampu menahan dua tim unggulan, Garuda kini menjadi tim yang diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Potensi tambahan pemain berkualitas seperti Ian Maatsen jelas akan semakin memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sudah solid. Proses naturalisasi pemain asing keturunan memang bukan hal baru di Indonesia. Beberapa pemain keturunan dan asing telah berhasil dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Maatsen di skuad Merah Putih bisa menjadi suntikan moral dan teknis yang besar, mengingat pengalaman bermainnya di Liga Top Eropa bersama Chelsea. Namun, proses naturalisasi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maatsen harus melalui beberapa tahapan administrasi dan regulasi, baik dari FIFA maupun dari pemerintah Indonesia. Selain itu, ada juga pertanyaan apakah pelatih Shin Tae-yong melihat kebutuhan untuk menambah pemain di posisi yang selama ini sudah dihuni oleh pemain-pemain lokal berkualitas. Jika Ian Maatsen benar-benar dinaturalisasi, ia berpotensi menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Dengan posisinya sebagai bek sayap yang agresif dan kemampuan bertahannya yang solid, ia dapat memberikan fleksibilitas dan kekuatan tambahan di lini belakang. Di Chelsea, Maatsen dikenal memiliki kemampuan serangan yang baik dari sisi sayap, dan ini bisa menjadi senjata tambahan bagi Indonesia yang dikenal mengandalkan serangan balik cepat. Selain itu, kehadiran Maatsen juga bisa memberi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia lainnya untuk meningkatkan performa mereka. Dengan kombinasi pemain lokal dan pemain naturalisasi, timnas Indonesia bisa semakin kompetitif di kancah internasional. Dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ketertarikan Ian Maatsen untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjadi salah satu topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Meski masih harus melalui proses yang panjang, harapan publik Indonesia untuk melihat pemain keturunan Belanda ini mengenakan seragam Garuda tampaknya semakin dekat menjadi kenyataan. Jika semua berjalan lancar, Ian Maatsen mungkin akan menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sydney Van Hooijdonk, striker top Serie A yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus memperkuat skuadnya jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang sedang dalam proses naturalisasi dan menjadi sorotan adalah Sydney Van Hooijdonk, striker tajam yang saat ini bermain di Serie A, kasta tertinggi Liga Italia. Penyerang yang membela Bologna ini menjadi incaran serius PSSI, yang melihat potensi besar dalam dirinya untuk memperkuat lini serang skuad Garuda di laga-laga krusial mendatang. Sydney Van Hooijdonk, anak dari mantan striker legendaris Pierre Van Hooijdonk, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Pemain berusia 24 tahun ini telah memperlihatkan performa impresif di Serie A, dan kehadirannya di timnas Indonesia diproyeksikan bisa menjadi salah satu senjata utama Indonesia saat bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. PSSI langsung bergerak cepat untuk mendekati Sydney Van Hooijdonk setelah mengetahui potensi keturunannya yang bisa membuatnya membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi sang striker kini sedang berlangsung, dan jika semua berjalan sesuai rencana, ia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa Sydney Van Hooijdonk adalah pemain yang sangat potensial dan dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dengan statusnya sebagai striker tajam di Serie A. Sydney Van Hooijdonk adalah pemain berkualitas yang bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia. Kami sedang mengupayakan proses naturalisasinya secepat mungkin, dan berharap dia bisa siap untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Kami percaya bahwa kehadirannya akan memperkuat lini serang Indonesia, ujar Yunus Nusi dalam konferensi pers. Van Hooijdonk sendiri telah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media lokal Italia,
ia mengungkapkan rasa bangganya terhadap garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Indonesia adalah bagian dari identitas keluarga saya, dan bisa bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar. Saya ingin memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan membela negara tersebut, kata Van Hooijdonk. Sydney Van Hooijdonk bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Sebagai putra dari Pierre Van Hooijdonk, yang pernah membela tim-tim besar Eropa seperti Feyenoord dan Nottingham Forest, Sydney tumbuh dengan warisan sepak bola yang kuat. Namun, ia berhasil menciptakan jalannya sendiri dengan mencetak gol-gol penting di liga-liga top Eropa. Setelah memulai karirnya di Belanda bersama NAC Breda, Sydney Van Hooijdonk kemudian hijrah ke Italia untuk memperkuat Bologna pada 2022. Di Serie A, Van Hooijdonk menunjukkan kemampuan mencetak gol yang mengesankan. Dengan postur tubuhnya yang tinggi, 190 cm, dan kekuatan fisik yang solid, ia mampu berduel dengan bek-bek tangguh dan menyelesaikan peluang di depan gawang dengan klinis. Kecepatan dan ketajamannya dalam membaca permainan menjadikannya ancaman serius di kotak penalti lawan. Musim lalu, Van Hooijdonk mencetak 14 gol dalam 34 penampilannya bersama Bologna, angka yang menjadikannya salah satu penyerang yang paling produktif di Serie A. Kemampuannya untuk memanfaatkan peluang dari situasi bola mati maupun permainan terbuka membuatnya semakin diandalkan oleh pelatih Bologna. Selain itu, ia juga memiliki insting gol yang sangat baik dalam situasi serangan balik, sesuatu yang sangat cocok dengan strategi permainan cepat yang sering diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Indonesia kini berada dalam posisi yang menantang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda kini bersiap menghadapi Bahrain dan Cina. Kedua tim ini dikenal memiliki gaya bermain yang berbeda, namun sama-sama tangguh dan memiliki ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk menghadapi kedua tim ini, pelatih Shin Tae-yong membutuhkan lini depan yang efektif dan mampu mencetak gol dalam situasi sulit. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan dapat memberikan solusi bagi kebutuhan tersebut. Sebagai seorang target man dengan kemampuan mengontrol bola yang baik, Van Hooijdonk bisa menjadi pusat serangan yang efektif, sekaligus mampu menarik perhatian bek lawan dan memberikan ruang bagi pemain sayap untuk menyerang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari pentingnya menambah kedalaman dan kualitas di lini depan, terutama setelah beberapa kali timnas Indonesia kesulitan mencetak gol di laga-laga krusial. Dalam konferensi pers terbaru, Shin menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Sydney Van Hooijdonk bisa membawa dimensi baru dalam permainan menyerang Indonesia. Van Hooijdonk adalah striker dengan kemampuan yang sangat lengkap. Dia kuat dalam duel udara, punya penyelesaian yang baik, dan yang terpenting, dia memiliki pengalaman bermain di liga-liga besar Eropa. Dengan kualitas seperti ini, kami berharap dia bisa menjadi tambahan signifikan untuk tim kami, terutama menghadapi lawan-lawan seperti Bahrain dan Cina yang memiliki pertahanan yang solid, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga memuji kecepatan adaptasi Van Hooijdonk di Serie A, yang menunjukkan bahwa sang striker mampu beradaptasi dengan gaya permainan di liga yang kompetitif dan memiliki tempo tinggi. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia yang membutuhkan pemain-pemain dengan mentalitas kuat dan pengalaman bermain di level tinggi. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Setelah sukses dengan beberapa pemain keturunan lainnya, PSSI terus mencari talenta-talenta diaspora Indonesia yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Garuda. Selain Van Hooijdonk, beberapa pemain keturunan Indonesia Belanda lainnya seperti Pascal Struijk dan Mees Hilgers juga sedang dalam proses naturalisasi. Pemain-pemain ini diharapkan bisa memberikan kualitas tambahan bagi tim nasional, baik di lini pertahanan maupun serangan. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa naturalisasi bukan hanya langkah jangka pendek, tetapi bagian dari rencana jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kami ingin membangun tim nasional yang kompetitif, tidak hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Kami berharap dengan adanya pemain-pemain seperti Sydney Van Hooijdonk, kami bisa bersaing di level internasional dan mencapai prestasi yang lebih tinggi, ujar Yunus Nusi. Para penggemar juga percaya bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Van Hooijdonk akan meningkatkan kualitas permainan Indonesia secara keseluruhan.
Dengan kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain keturunan yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia lainnya. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Sydney Van Hooijdonk akan menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I